杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yang Ke terlalu malas untuk peduli dengan urusan orang lain. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Jika hanya seperti ini, maka kita dapat dianggap bekerja sama satu sama lain. Tidak ada apa-apa, kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan." Baiklah, selain kembali ke istana, sebenarnya ada hal lain yang ingin saya minta bantuan Anda. Bahe tiba-tiba merasa malu. Apa? Saya ingin meminta kakak perempuan Anda untuk membantu saya membuat ramuan. Bahe berkata terus terang, lalu dengan cepat menambahkan, "Jangan khawatir, saya sudah mengumpulkan semua bahan. Selama Anda menyempurnakannya, saya pasti akan memberi Anda hadiah besar sebagai ucapan terima kasih. Kita bicarakan ini nanti saja. Tergantung apakah kakak perempuan saya sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin dia bersedia membantu Anda." Yang Ke menyeringai. Bajingan ini, dia tampaknya agak suka merusak jembatan. Bahe tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, namun fenomena aneh di langit menjadi semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, pusaran itu juga menutupi langit. Energi spiritual surga dan bumi yang terkumpul bersama sangat mengerikan. Fenomena aneh seperti itu tidak jauh lebih buruk daripada pembaptisan surga dan bumi yang muncul ketika seorang prajurit dipromosikan ke alam pengembalian kekosongan. Dan itu bahkan lebih baik. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa hanya memurnikan ramuan dapat menyebabkan hal seperti itu. Jadi semua orang menjadi lebih penasaran dan ingin tahu jenis ramuan apa yang sedang disempurnakan oleh master di dalam. Namun aroma obat yang kuat membuat mereka menilai bahwa itu pasti tidak akan lebih rendah dari level kekosongan. Meskipun ada lebih dari selusin alkemis tingkat kekosongan di bintang iblis Dincen, yang paling kuat adalah alkemis tingkat atas tingkat kekosongan. Bahkan reputasinya menyebar jauh dan luas di Dincen. Meskipun dia manusia, tidak ada monster yang berani tidak menghormatinya. Meskipun ras manusia memiliki status rendah di bintang kultivasi ini, tetapi yang benar-benar berbakat dapat dihargai dan polarisasinya sangat serius. Dan semua ini karena kepemimpinan yang bijaksana dari penguasa Bulan Merah. Jika dia tidak berkomitmen untuk merekrut manusia berbakat itu, wilayah Bulan Merah tidak akan begitu kuat. Di antara 10 wilayah utama seluruh Dincen, wilayah Bulan Merah pasti dapat menempati peringkat 3 teratas. Anda tahu, ribuan tahun yang lalu, wilayah Bulan Merah adalah wilayah terlemah di bintang Dincen. Tapi penguasa Bulan Merah telah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan seperti itu dalam 1000 tahun. Jadi dapat dibayangkan bahwa pada waktunya sangat mungkin wilayah Bulan Merah akan menjadi wilayah paling kuat di seluruh bintang iblis. Berbeda dengan monster di sekitar yang hanya menonton kesenangan, Yang Ke yang juga seorang alkemis dapat menilai kemajuan Xianningsang dari fenomena aneh di dunia dan aroma obat. Dia selalu memperhatikan perubahan fenomena dan aroma obat dan diam-diam mengkhawatirkan Xianningsang. Lagi pula ini adalah pertama kali Xianningsang memurnikan ramuan dengan awan ramuan. Jika berhasil, keterampilan pembuatan ramuannya akan berkembang pesat. Dengan fisiknya yang istimewa, wawasan khusus dari pembuatan ramuan ini akan menjadi mercusuar yang akan menerangi kemajuannya dalam seni bela diri. Kali ini, wawasan dan pengalaman itu sangat penting bagi Xianningsang. Jadi Yang Ke menghargainya lebih dari siapapun. Oleh karena itu, kesadaran spiritualnya selalu melindungi penginapan untuk mencegah siapapun rencanakan melawan hukum. Untungnya, dengan perlindungan orang-orang kuat seperti Bahe dan Makna dan banyak master alam kembali kekosongan klan monster yang berjaga di sekitar, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Aroma obat ini tampaknya jauh lebih kuat. Apakah ini akan menjadi ramuan?
Ramuan macam apa ini? Mengapa saya merasa bahwa kemacetannya sedikit longgar hanya dengan mencium aroma obatnya? Para prajurit yang mengawasi masih mendiskusikannya, tetapi tidak ada yang bisa melihat jenis ramuan itu. Pada saat ini, pusaran air di langit tiba-tiba berubah lagi, seolah-olah ada daya tarik yang tak dapat dijelaskan datang dari penginapan. Menyedot energi spiritual langit dan bumi yang terkondensasi ke sisi itu dengan gila-gilaan. Dan pusaran air besar itu juga berputar mengalir turun dalam bentuk corong terbalik. Hanya dalam setengah cangkir teh, pusaran air itu menghilang, dan energi spiritual langit dan bumi yang terkumpul juga menghilang tanpa jejak. Bahkan aroma obat yang telah melekat di hidung semua orang tiba-tiba memudar. Di penginapan ada keheningan. Apakah itu berhasil atau gagal? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan leher untuk melihat-lihat. Ingin tahu hasil akhir dari alkimia Tuan di penginapan kali ini. Mereka tidak tahu apakah Tuan itu tua atau muda, pria atau wanita. Tetapi entah mengapa mereka menantikan alkimia ini dan gugup. Tidak hanya prajurit biasa yang seperti ini. Makna, Mbahe, Mintia, semuanya seperti ini. Bahkan jika mereka berperilaku tenang, perubahan di mata mereka terlihat jelas. Hanya Yangke, setelah merasakannya dalam diam selama beberapa saat, dia tersenyum tipis. Berhasil. Jelas, dengan bakat alkimia kakak perempuannya, wajar saja jika dia bisa memurnikan ramuan seperti itu tanpa gangguan. Tetapi dia harus tenggelam dalam persepsi dan panen sekarang. Jadi itu akan memakan waktu. Namun meskipun Yangke tidak menunjukkannya, tetapi tetap waspada dan menunggu. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Banyak prajurit yang menyaksikan kegembiraan itu tidak tahan dengan kesepian. Mereka telah bubar dengan tenang tanpa menunggu hasilnya. Hanya orang-orang kuat yang agak terkait dengan masalah ini yang masih menunggu. Mbahe memandang Yangke dari waktu ke waktu, seolah-olah dia ingin mendapatkan petunjuk atau jawaban darinya. Tetapi dia kecewa, karena ekspresi Yangke sempurna, dan dia tidak bisa menyimpulkan apapun, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu, tapi masih belum ada gerakan di penginapan itu. Tidak peduli siapa itu, mereka akan menjadi tidak sabar setelah menunggu begitu lama. Cukup, kata Mentian dengan suara rendah. Sepertinya alkemis di penginapan itu pasti gagal dalam alkimia dan tidak berani keluar untuk menemui orang-orang. Senior Makna, berikan perintah untuk menangkapnya. Tangkap seseorang, siapa yang ingin Anda tangkap? Yangke meliriknya dan berteriak dengan ganas. Siapa yang berani menangkap siapapun? Mentian mencibir dan berkata, manusia, menurut Anda di mana tempat ini? Apakah giliran Anda untuk memberi perintah? Senior Makna, pria ini sangat lancang dan sama sekali tidak menganggap Anda serius. Jika Anda tidak melakukannya, maka saya akan melakukannya. Ini kesempatan yang bagus untuk menyelesaikan dendam sebelumnya dengannya. Makna merutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mbahe dengan pandangan bertanya. Tapi Mbahe berkata dengan tenang. Bahkan jika master ini gagal memurnikan kali ini, dia pasti orang yang luar biasa yang membuat keributan besar dalam alkimia. Dan Tuan menyambut bakat seperti itu. Mendengar apa yang dikatakannya, Makna tiba-tiba tersadar dan mengangguk berulang kali. Tuan Mbahe benar. Tuan kota ini belum pernah melihat orang yang dapat membuat kegaduhan sebesar itu dalam alkimia. Bakat ini harus dipersembahkan kepada Tuan dengan utuh. Sementara mereka berbicara, terdengar suara langkah kaki pelan dari penginapan, dan ekspresi semua orang berubah. Kemudian mereka semua menoleh. Tapi Yangke menyapa dengan senyum dan berjalan cepat. Dalam sekejap sesosok tubuh cantik keluar dari penginapan. Dengan tubuh yang anggun, pinggang yang sempurna, jari-jari ramping dan putih seperti batu giok, dan kulit di punggung tangan tampak rapuh. Mintian awalnya memusuhi yang disebut Tuan di penginapan dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. Tetapi ketika dia melihat sosok ini, dia tiba-tiba tercengang dan menatapnya dengan mata membara.
Sebagai putra Tuan Mata 1000, dia terlahir dengan status tinggi karena dia mempraktekkan sihir jahat. Mintian tidak kekurangan wanita di sekitarnya, apalagi wanita cantik. Dia bisa memilih wanita cantik dari ras manusia dan iblis. Namun ketika dia melihat sosok ini, matanya masih berbinar. Meskipun itu hanya tampak sosok biasa, tapi Mintian ingin tahu seperti apa rupa wanita ini. Sambil mendongak, Mintian tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Wanita ini sebenarnya menutupi wajahnya dengan cadar hitam, jadi dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Tetapi matanya yang jernih dan tanpa cacat, secantik permata paling murni di dunia, itu langsung menarik perhatiannya. Ada safir di dahi putih wanita itu yang membuatnya tampak semakin cantik. Bersih. Itulah kesan pertama Mintian terhadap Xianingsang. Dia seperti aliran sungai gunung yang membuat Mintian merasa sedikit gelisah. Ingin menodai kemurnian ini dan memuaskan keinginannya untuk menghujat. Melihatnya lagi, Mintian tiba-tiba menemukan bahwa cadar hitam yang menutupi wajahnya tidak lagi begitu menyebalkan, tetapi seperti pukulan jenius, menyublimkan kemurniannya ke tingkat tertinggi. Jika tidak ada cadar untuk menutupinya tanpa kekaburan ini, maka kecantikan murni ini akan diabaikan. Justru karena kabut seperti penghalang inilah orang-orang lebih tertarik padanya. Jadi Mintian tiba-tiba menjadi tertarik. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya dan cahaya jahat keluar dari matanya. Adik laki-laki, maafkan saya. Xianingsang tampak sedikit gelisah dan meminta maaf dan lembut. Dia memperhatikan beberapa gerakan di luar penginapan ketika dia sedang memberikan ramuan. Hanya saja dia terganggu dan tidak melihat lebih dekat. Baru setelah ramuan selesai, dia benar-benar tahu apa yang terjadi. Membuat keributan besar seperti itu dengan memurnikan ramuan sendiri pasti akan menarik perhatian banyak orang. Melihat begitu banyak orang di luar, termasuk Yangke, dia segera menyadari betapa besar tekanan yang dialami Yangke untuknya selama proses pemurnian ramuan. Mengapa Anda membicarakan ini? Terima kasih kepada kakak perempuan. Kita bisa segera masuk ke istana. Yangke menyeringai. Dia meraih tangannya dan membawanya ke Bahe. Mata Mintian berkedut dan tatapan yang dia berikan kepada Yangke menjadi lebih permusuhan. Seolah-olah seseorang telah menyentuh makanan terlarangnya. Wanita? Makna tercengang. Saat Xianingsang muncul, banyak prajurit ras monster tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli alkimia di penginapan itu sebenarnya adalah seorang wanita. Dan wanita yang begitu cantik dan murni, dan masih sangat muda. Dalam imajinasi mereka, seseorang yang dapat dihormati sebagai seorang ahli. Seseorang yang dapat membuat keributan seperti itu dalam alkimia pastilah seseorang yang berusia 80-an, atau setidaknya seorang yang sudah tua. Tapi siapa yang tahu bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara kenyataan dan imajinasi. Jadi Makna hampir tidak dapat mempercayai matanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Bahe. Tidak diragukan lagi, dia adalah ahli di penginapan itu dan dia datang bersama anak laki-laki manusia itu. Bahe berkata dengan ringan mendengarnya mengatakan ini. Makna mempercayainya tanpa keraguan dan buru-buru maju 2 langkah. Dia mengepakkan tinju dan berkata, "Saya Makna, penguasa kota Huyue, dan saya bertemu dengan ahli ini. Nona muda, Anda telah bekerja keras." Dia memiliki senyum ramah di wajahnya dan dia tampak sangat baik. Xianingsang sedikit gugup, tetapi segera menjadi tenang. Dia membalas sapaan itu dan berkata dengan lembut, "Tuan kota, Anda terlalu serius. Saya benar-benar tidak layak menyandang gelar nona muda." Suaranya renyah dan menyenangkan, membuat banyak klan monster terpesona. Orang yang begitu murni dan mengharukan, dengan suara yang begitu merdu dan ahli dalam alkimia, manusia seperti itu. Lupakan perbedaan status antara manusia dan monster. Mereka bersedia mengejarnya, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa. Sayang sekali, melihat Yangke memegang tangan Xianingsang, setiap klan monster menyemprotkan mata cemburu. Seolah-olah mereka ingin berubah menjadi ribuan anak panah tajam untuk menusuk Yangke dengan ribuan lubang dan meredakan kebencian di hati mereka. Tapi kerendahan hati Xianingsang membuat Makna tertawa terbahak-bahak
dan dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Nona, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah orang terkuat di bawah Raja Kekosongan ras monster saya. Dia jenderal pertama di bawah tata Tuan Bulan Merah, Tuan Bahe." "Halo, Senior Bahe." Xian Ningsang memberi hormat lagi. Bahe tertawa dan berkata, "Nona, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyaksikan acara yang begitu besar." Dia masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Xian Ningsang, jadi dia tidak berani bersikap terlalu angkuh. "Ini adalah tuan muda dari Tuan Qianyan, tuan muda Mintian." Makna menunjukkan Mintian dan memperkenalkannya. Mintian melangkah maju tampak lembut dan sopan. "Mintian beruntung bertemu dengan Anda, Nona." Xian Ningsang mengangguk sedikit tanpa banyak bicara. Entah mengapa dia merasa bahwa meskipun Mintian berperilaku sempurna di depannya, dia merasa waspada. Yang mencibir di sampingnya. "Nona, Anda memurnikan pil ajaib beberapa hari yang lalu. Saya ingin tahu apakah pil ajaib itu?" Makna menatap Xian Ningsang dengan penuh harap, ingin tahu apakah dia berhasil memurnikannya. Baik juga mengalihkan perhatiannya padanya. Xian Ningsang mengerutkan kening dan menatap Yang Ke. Dia tidak ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada semua orang. "Keluarkan itu. Apakah Anda dapat memasuki istana atau tidak? Itu tergantung pada ramuan yang dimurnikan." Yang Ke berbisik di telinganya. Sikap intim ini membuat tubuh Xian Ningsang bergetar dan daun telinganya yang halus langsung memerah. Namun karena Yang Ke berkata demikian, dia tentu tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Dia melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Yang Ke mengambil botol giok itu dan melemparkannya ke Bahe tanpa melihatnya. "Ramuan itu ada di sini. Senior, tolong lihat lebih dekat." Ekspresi Bahe menjadi serius. Dia dengan hati-hati menjepit botol giok itu dan perlahan membuka mulut botol itu. Dari situ keluarlah sebuah ramuan. Ketika ramuan itu muncul di matanya, Bahe tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. "Dan Yun?" Jelas, kata-kata itu begitu mengejutkan hingga mengguncang bumi. Makna hampir menjulurkan matanya. Matanya seperti lintah, menatap ramuan itu. Di permukaan ramuan itu ada lapisan sesuatu seperti awan, yang membuat ramuan itu tampak penuh dengan energi spiritual. Itu memang awan ramuan. Meskipun tidak ada monster kuat yang hadir pernah melihat ramuan dengan awan ramuan. Ketika ramuan ini muncul di mata mereka, mereka dapat segera memastikan bahwa benda seperti awan itu memang awan ramuan legendaris. Karena energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya perlahan dan mantap berkumpul menuju ramuan ini. Jika diberi waktu, efek obat yang terkandung dalam ramuan ini akan sangat mengejutkan dan mengerikan. Tentu saja ini membutuhkan banyak waktu untuk berkumpul. Meski begitu, ramuan seperti itu sudah sangat berharga. "Tuan Bahe, apakah ini ramuan tingkat kekosongan?" Makna mendekat dan bertanya dengan suara gemetar. "Ya, ini memang pil tingkat kekosongan." Bahe mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keterkejutan di wajahnya masih belum mereda. Semakin tinggi tingkat pil, semakin sulit untuk menghasilkan pola pil dan awan pil. Jika seorang alkemis yang hebat cukup beruntung, ia masih dapat memiliki beberapa peluang halus untuk menghasilkan pola pil dan awan pil. Saat memurnikan beberapa pil tingkat rendah seperti pil tingkat bumi dan tingkat surga. Namun Bahe belum pernah mendengar ada alkemis yang menghasilkan pola pil saat memurnikan pil tingkat kekosongan. Apalagi awan pil di atas pola pil. Bahkan alkemis manusia yang paling luar biasa di bintang Dinjan belum pernah melakukan ini. Meskipun orang itu adalah alkemis tingkat atas kelas kekosongan, jadi seberapa tinggi pencapaian wanita manusia ini dalam alkimia? Apakah itu hanya keberuntungan atau apakah ia benar-benar mampu? Ia benar-benar membuat pil tingkat kekosongan yang menghasilkan awan pil. Jadi Bahe sangat terkejut. Sampai saat ini, ia akhirnya mengerti alasan fenomena aneh di langit. Itu bukan karena tingkat tinggi ramuan itu, tetapi karena pembentukan awan ramuan, yang bahkan lebih berharga daripada ramuan tingkat tinggi.
Dapat dikatakan bahwa dengan ramuan ini, wanita manusia ini cukup untuk memandang rendah seluruh bintang di Chen. Dan ia layak mendapat gelar Grandmaster. Pada saat ini, Bahe menatap Xian Ningxiang dengan kagum. Kemudian dia berkata kepada Makna dengan ekspresi serius. Lagi pula, ini adalah pil kondensasi kelas kekosongan. Makna menghirup udara dingin. Meskipun pil ini hanyalah ramuan tingkat rendah dari level kekosongan, tapi pil ini lebih sulit untuk disempurnakan daripada beberapa ramuan tingkat menengah dari level kekosongan. Karena ramuan ini jelas diambil oleh para prajurit ketika mereka menerobos alam kembali kekosongan untuk membantu menerobos kemacetan. Dengan pil kondensasi seperti itu dapat dikatakan bahwa setiap Raja Suci tingkat ketiga dapat merobos ke alam kembali kekosongan tanpa hambatan apapun, tanpa khawatir tentang resiko kegagalan. Jadi, Master ini setidaknya seorang alkemis tingkat menengah dari level kekosongan. Makna bertanya dengan tenang. Saya rasa lebih dari itu. Bahe tidak berani bersikap terlalu sembarangan. Dia dengan hati-hati memasukkan kembali ramuan itu ke dalam botol Gyo dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincinnya. Tidak peduli apapun, Master ini harus dikawal ke istana dan aman. Dan Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Saya tahu, jangan khawatir. Tuan Bahe. Makna mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tuan Bulan Merah telah merekrut orang-orang berbakat khusus dari ras manusia selama bertahun-tahun. Orang-orang seperti wanita manusia ini adalah tipe favoritnya. Jadi bagaimana mungkin Makna tidak melakukan yang terbaik? Setelah memastikan mutu dan nilai ramuan itu, jadi Makna menjadi lebih ramah kepada Xian Ningxiang dan berusaha sekuat tenaga untuk mengundang Xian Ningxiang beristirahat di rumah tuan kota. Tapi Xian Ningxiang penuh dengan keluhan. Ramuan pertama yang dimurnikannya dengan awan ramuan diambil diam-diam oleh monster yang kuat. Jadi Yang Ke menghiburnya dengan beberapa patah kata yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Yang Ke tahu apa yang direncanakan Makna, jadi dia tidak akan menolak. Dia menerimanya atas nama Xian Ningxiang. Makna menyadari bahwa Yang Ke adalah orang yang benar-benar dapat mempengaruhi Xian Ningxiang. Karena menghormati Xian Ningxiang, sikapnya terhadap Yang Ke juga berubah. Dia tidak pernah menyebutkan insiden yang menyebabkan masalah di kota Huyue lagi. Dia dengan hangat menyambut kedua saudara laki-laki dan perempuan itu di rumah tuan kota dan memperlakukan mereka dengan baik. Mintian juga secara alami berada di rumah tuan kota. Sebagai putra dari penguasa mata seribu, dia seharusnya menjadi pusat perhatian semua orang kemanapun dia pergi. Tetapi kali ini di kota Huyue, Xian Ningxiang benar-benar mengalahkannya. Tapi dia tidak perlu cemburu atau marah tentang ini. Bagaimanapun dia cantik dan dia akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Jadi Mintian tidak akan terlalu peduli. Dia menganggapnya biasa saja dan mereka tinggal di rumah penguasa kota selama 2 hari. Selama 2 hari ini, Yang Ke dan Xian Ningxiang tinggal di rumah dan membahas cara alkimia di ruang sayap yang diatur oleh Makna untuk mereka dan memahami arti sebenarnya dari alkimia bersama. Setelah memurnikan pil terkondensasi dengan Dan Yun, pemahaman Xian Ningxiang tentang Do alkimia benar-benar meningkat pesat. Dan dia mampu menarik kesimpulan dari banyak hal lainnya, yang juga menguntungkan Yang Ke. 2 hari kemudian, Makna secara pribadi datang untuk mengundang Yang Ke dan Xian Ningxiang, mengatakan bahwa semuanya sudah siap dan mereka dapat berangkat ke istana penguasa. Yang Ke dan Xian Ningxiang tidak menunda apapun. Jadi mereka mengikuti Makna keluar dari rumah tuan kota. Di luar rumah tuan kota setidaknya lebih dari 30 master alam kembali kekosongan bersiaga penuh. Dan masing-masing dari mereka tampak serius, seolah-olah pertempuran besar akan terjadi. Faktanya mereka hanya bertanggung jawab untuk mengawal keselamatan Xian Ningxiang di jalan. Jelas, Makna tidak berani ceroboh dengan bakat seperti Xian Ningxiang dan langsung memobilisasi sebagian besar master kota Huyue. Menemani mereka adalah orang-orang kuat seperti Bahe dan Mintian, dan diperkirakan tidak ada orang buta yang berani memprovokasi mereka sesuka hati. Makna sangat cakap. Dia mengatur kereta binatang yang cantik untuk Xian Ningxiang. Meskipun 2 monster yang menarik kereta itu tidak sebagus kadar terbang api petir
yang pernah digunakan Mintian sebelumnya. Tetapi mereka juga termasuk monster tingkat 8. Atas permintaan kuat Makna, Xian Ningsang sangat malu untuk naik ke kereta binatang itu. Dan sekelompok lebih dari 10 penunggang serigala memimpin jalan di depan. Dan lebih dari selusin prajurit kuat lainnya mengikuti di belakang. Bahkan banyak prajurit kuat bersembunyi di sekitar untuk membubarkan orang-orang yang menganggur. Mereka meninggalkan kota Huyue dengan cara yang perkasa. Meskipun akan lebih cepat untuk terbang langsung ke istana penguasa dengan tingkat kultivasi orang-orang ini. Tapi Makna masih membuat pertunjukan besar untuk menunjukkan pentingnya dirinya kepada Xian Ningsang. Jadi Yang Ke mengikuti dan memanfaatkannya. Duduk di kereta binatang buas bersama Xian Ningsang. Sebenarnya dia tidak ingin terlalu mencolok, tetapi Xian Ningsang tampak sangat tidak berdaya sendirian. Bagaimanapun dia belum pernah begitu diperhatikan sebelumnya. Sebagai upaya terakhir, Yang Ke hanya bisa menemaninya. Mintian mengikuti di belakang dan monster berbentuk serigala, matanya hampir menyemburkan api. Dan hanya pria seperti dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa seperti itu. Orang macam apa manusia bernama Yang Ke itu? Meskipun dia memang kuat, dia hanyalah manusia rendahan. Jelas, keakraban antara keduanya di kereta binatang hampir membutakan mata jahat Mintian menjadi dingin. Tunggu saja, kisah tentang pembunuhan 2 monster yang menarik kereta itu akan diselesaikan cepat atau lambat. Mintian diam-diam menjadi kejam di dalam hatinya, tapi perjalanan itu damai. Awalnya ide adalah wilayah bulan merah, meskipun berita bahwa penguasa kota Huyue membawa sejumlah besar master alam kembalian kekosongan untuk mengawal seorang ahli alkimia manusia ke istana telah menyebar. Tapi tidak ada klan monster di wilayah bulan merah yang berani menimbulkan masalah. Jadi kecepatan kereta binatang itu sangat cepat, hampir sebanding dengan terbang di udara. Hanya dalam 5 hari sekelompok besar bangunan menjulang tinggi muncul di kejauhan. Di depan mereka, dan sebuah istana berdiri berjajar, pavilion dan menara berjajar satu demi satu. Istana penguasa bulan merah dibangun di atas gunung. Dari dasar gunung hingga ke atas istana dan lorong yang rapi dan lebar yang bervariasi dapat terlihat di mana-mana. Gunung setengah bulan. Ini adalah istana penguasa bulan merah. Itu juga merupakan tempat suci di benak semua klan monster di seluruh wilayah bulan merah. Pemimpin spiritual mereka, jadi penguasa bulan merah, tinggal di sini sepanjang tahun. Sekarang Yang Ke berdiri di kereta binatang, melihat ke depan dengan matanya dalam. Apakah saudari King Luo ada di sana? Xian Ningsang bertanya dengan lembut. Seharusnya begitu. Yang Ke mengangguk dengan lembut. Saya heran bagaimana keadaannya sekarang. Dia pasti lebih cantik. Gumam Xian Ningsang. Jelas dia pernah melihat San King Luo sebelumnya, meskipun dia hanya bertemu dengannya beberapa kali di Zhongdu. Tetapi wanita yang menawan itu tetap meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Karena Xian Ningsang belum pernah melihat wanita yang begitu menawan, dan bahkan dia tidak bisa tidak bergerak oleh pesonanya. Dia tampaknya terlahir untuk merayu, dan Xian Ningsang meragukan. Apakah ada pria di dunia ini yang dapat menolak pesona Sang King Luo yang mempesona? Anda akan tahu nanti. Yang Ke menepuk punggung tangan Xian Ningsang, melingkarkan lengannya di pinggangnya, menginjaknya dan terbang menuruni kereta binatang buas dengan ringan. Istana Tuan Ciyue memang luar biasa. Tuan muda ini telah mengaguminya sejak lama, dan sekarang saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Mintian tidak melihat keintiman antara Yang Ke dan Xian Ningsang dan menghela nafas ke istana. Ayo pergi, kita harus berjalan kaki begitu sampai di sini. Tuan seharusnya sudah menerima berita itu, jadi seseorang akan datang untuk menemui kita. Makna melambaikan tangannya, meminta prajurit monster lainnya untuk tinggal dan menunggu, dan memimpin Yang Ke dan yang lainnya untuk bergerak maju. Penguasa bulan merah memang telah menerima berita itu sejak lama, dan seseorang sedang menunggu di kaki gunung. Ketika Makna dan yang lainnya tiba di sini, prajurit monster yang sedang menunggu di sana melirik Xian Ningsang dengan ringan dan mengangguk sedikit.
Terima kasih atas kerja keras Anda. Penguasa telah merintahkan agar Anda diberi penghargaan atas jasa pengawalannya. Silakan pergi ke posko untuk beristirahat dan menunggu. Makna tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Prajurit itu mengangguk sedikit, tiba-tiba menatap Bahe dan berteriak, "Tangkap dia!" Tiba-tiba beberapa prajurit monster bergegas keluar dari sekeliling dan bergegas menuju Bahe. Bahe berdiri di sana tanpa niat untuk melawan dan membiarkan para prajurit monster itu mengikatnya dengan erat. Bahkan esensi sucinya pun tersegel. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Dongsi, Anda masih begitu kejam. Bahe tertawa. Anda masih punya nyali untuk kembali. Kali ini Anda tidak akan bisa keluar dari gunung setengah bulan hidup-hidup. Prajurit monster bernama Dongsi mendengus dingin. Apakah saya bisa bertahan hidup atau tidak? Itu semua tergantung pada kehendak Tuan. Dongsi, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Jadi sebaiknya Anda mengucapkan beberapa patah kata yang manis kepada saya nanti. Anda hanya berkhayal. Dongsi meliriknya. Tapi jangan khawatir, selama Tuan memerintahkan Anda untuk dibunuh, saya akan secara pribadi mengirim Anda pergi. Anda benar-benar kejam dan tidak tahu berterima kasih. Saat Bahe dibawa pergi, Yangke tercengang dengan hasilnya, tetapi melihat ekspresi percaya diri Bahe, Yangke memperkirakan bahwa dia tidak akan memiliki masalah hidup. Mintian juga dihibur dengan hangat di samping. Sementara Yangke dan Xianingsang dituntun ke gunung setengah bulan oleh seorang wanita klan monster dan naik melalui jalan setapak gunung yang rapi. Wanita ini yang berjalan di depan tidak tahu garis keturunan binatang iblis mana yang dimilikinya. Dia mungil, tetapi tubuhnya sangat lincah. Dia memiliki kultivasi tingkat pertama alam kembali kekosongan. Kedua telinganya tidak seperti telinga manusia, tetapi agak seperti telinga kucing. Pendek dan halus. Tapi Yangke tidak terkejut dan melihat-lihat pemandangan tanah suci di wilayah bulan merah. Energi spiritual langit dan bumi di sekitar sangat kaya. Seharusnya ada urat nadi yang bagus di bawah gunung setelah bulan. Jika tidak, itu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan sejumlah besar prajurit monster untuk berlatih di sini. Nona, apakah kita akan menemui Tuan Bulan Merah sekarang? Setelah berjalan lama, Yangke bertanya. Tuanku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia tidak akan menemui Anda untuk saat ini, tetapi orang lain akan menerima kalian berdua. Wanita di depannya bahkan tidak menoleh dan menjawab dengan tenang. Saya mengerti. Yangke mengangguk dan tidak bertanya lagi. Meskipun penampilan Xianingsang di kota Huyue cukup mengejutkan, Qi Yue adalah salah satu dari 10 penguasa besar dan seorang raja kekosongan yang kuat. Jadi dapat dimengerti bahwa dia tidak akan menerima Xianingsang secara langsung. Tetapi dia tidak akan terlalu meremehkan Xianingsang. Dan dia harus mengatur orang yang cakap untuk menerimanya untuk menunjukkan pentingnya dia bagi Xianingsang. Tapi yang datang ke sini hanya untuk menemui Sangking Luo. Jadi tidak masalah apakah dia bisa bertemu dengan Qi Yue. Baginya mungkin lebih baik tidak bertemu Qi Yue. Bagaimanapun juga menghadapi raja kekosongan, Yangke sedikit tertekan. Sekarang wanita itu mengatakan bahwa orang lain akan menerimanya dan itulah yang diinginkannya. Mengikutinya sepanjang jalan, Yangke sudah memikirkan cara menemukan Sangking Luo. Di tempat seperti itu, dia tidak berani menggunakan kesalahan spiritualnya untuk mencari dengan gegabah. Jika dia benar-benar melakukannya, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Setelah berjalan sekitar setengah jam, wanita itu membawa Yangke dan saudara perempuannya ke sebuah istana yang megah. Dan dia langsung masuk. Istana itu luas dan terang. Banyak prajurit monster berbaris di kedua sisi melihat ke arah pintu dengan rasa ingin tahu. Mereka semua mendengar bahwa seorang wanita di kota Huyue telah memurnikan pil ajaib dengan awan ramuan. Jadi penguasa kota Huyue, Makna, akan segera mengantarnya ke istana untuk melayani penguasa. Jadi mereka tentu saja ingin tahu tentang manusia macam apa yang memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa.
Di atas prajurit monster itu ada 2 orang kuat yang telah mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan yang duduk di tempat pertama. Yang di sebelah kiri bertubuh kekar seperti menara besi, bahkan penampilannya mengerikan dan menakutkan. Yang di sebelah kanan tinggi dengan alis dan mata yang indah. Alis dan matanya tampak mengandung segala macam pesona. Dia sudah cantik. Sekarang, dengan pria yang mengerikan dan jelek di sebelah kiri sebagai pelapis, dia tampak semakin tidak seperti wanita manusia. Jadi banyak prajurit monster yang menunggu di bawah sesekali akan mengintip wanita itu. Tetapi dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah mereka takut jika mereka menatapnya terlalu lama, mereka akan sangat terpesona olehnya. Pada saat ini, wajah pria kekar menara besi di sebelah kiri berkedut sedikit, seolah-olah dia sangat tidak sabar untuk menunggu. Pantatnya berputar-putar ke depan dan belakang. Tampak sangat tidak nyaman. Sebaliknya, wanita di sebelah kanan alisnya sedikit berkerut, dengan ekspresi ragu dan bingung di wajahnya, dan matanya yang indah diarahkan keluar aula. Seolah-olah dia ingin melewati penghalang ruang dan melihat ke tempat yang sangat jauh. Seiring berjalannya waktu, ekspresi wanita itu mulai berubah dan berangsur-angsur menjadi bahagia dan bersemangat. Dan postur awalnya yang malas berangsur-angsur tegak, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan sedikit gemetar. Matanya yang indah memancarkan cahaya yang luar biasa. Dia menggigit bibir merahnya dan ringan, dan ekspresi penuh harap muncul di wajah cantiknya dengan senyum di sudut mulutnya. Sehingga banyak prajurit iblis di bawah melihat pemandangan ini di mata mereka, dan merasakan ledakan detak jantung yang hebat di dada mereka. Dan mulut mereka kering. Karena mereka belum pernah melihat tuan ini tersenyum begitu menawan, dan untuk sesaat mereka tidak dapat menyingkirkan godaan yang dibawa oleh senyuman itu. Mereka ingin membenamkan pikiran mereka di dalamnya dan membiarkannya tenggelam. Bahkan jika mereka terikat oleh kegelapan dan tidak pernah melihat cahaya, mereka tidak akan melihat ke belakang. Dengan enggan teredam, banyak prajurit monster yang kuat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menggunakan energi suci mereka untuk menyerang pikiran mereka. Bahkan mereka lebih suka melukai diri sendiri daripada pulih. Jika mereka terus tenggelam, mereka akan hancur. Bagaimanapun putri angkat tuan mereka itu memang malapetaka. Bahkan gadis rubah paling terkenal di klan monster 3 poin lebih lemah darinya dalam hal daya tarik yang pesona. Jadi bagaimana mungkin manusia memiliki pesona seperti itu? Sehingga banyak prajurit monster yang kuat tidak dapat mengetahuinya. Makhluk seperti itu, mereka khawatir, bahkan murid monster yang paling menonjol pun tidak layak untuknya. Mengapa Anda belum datang? Saya sangat cemas. Sebuah ledakan gemuruh bergema di istana, benar-benar membangunkan pikiran para prajurit monster, dan mereka semua menatap ke arah pria menara besi itu. Tapi pria besar itu juga dalam keadaan gelisah, menggaruk kepalanya dengan tangannya yang besar, menoleh untuk melihat wanita genit di sebelahnya, dan memasang tampang menyanjung. Dengan senyum jelek di wajahnya, kemudian dia berkata dengan suara berdengung, "Adik perempuan, mengapa Anda tidak menunggu di sini? Saya akan pergi dan melakukan hal saya sendiri terlebih dahulu." Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.